Hai semua, teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen sedikit berbagi tentang contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Smelting Indonesia. Bagi teman-teman yang nonton video ini, salam kenal, selamat datang. Pernah nggak teman-teman di sini ya menemukan undangan kerja yang mengatasnamakan PT Smelting Indonesia? Nah, hati-hati teman-teman. Karena di luar sana beredar informasi lowongan pekerjaan yang palsu yang mengatasnamakan PT Smelting. Jadi aku pengen ngajak teman-teman di sini diskusi bareng, jangan sampai ada yang tertipu. Yuk, teman-teman tolong simak sampai akhir biar nanti teman-teman paham mana sih penipuannya, bentuknya kayak gimana sih. Jangan sampai teman-teman di sini atau orang-orang di sekitar itu tertipu. Teman-teman, ini yang ada di depannya teman-teman adalah contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Smelting. Siapapun yang dapat undangan ini bisa dipastikan ini tuh palsu. Oke, jadi teman-teman cuma dengerin sampai level sini, teman-teman udah tahu kalau ini palsu. Tapi di sini aku pengen ngajak teman-teman bedah undangan ini, ya. Palsunya dari mana sih? Biar teman-teman paham. Oke, teman-teman nanti kalau ada yang udah pernah dapat undangan ini, pernah tertipu atau hampir tertipu, tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena bentuk-bentuk undangan kayak gini tuh mengatasnamakan PT yang beda-beda gitu loh. Sekarang aku pengen ngajak teman-teman identifikasi. Contohnya tuh teman-teman misalkan nggak ngerti nih. PT Smelting ini tuh asli apa enggak undangannya? Teman-teman anggap aja nggak tahu. Gimana caranya? Misalkan teman-teman nggak tahu kan. Terus teman-teman buka Google aja teman-teman. Nah, googling, ketik aja PT Smelting kayak begini ya. Nanti pada saat teman-teman masuk kayak gini, ini kan ada banyak hasil pencarian ya. Nah, teman-teman itu boleh pilih yang ini. Pilih dulu yang dari halamannya Freeport ini, teman-teman. PT Smelting ini. Ini boleh dibuka gitu. Atau sebenarnya kalau langsung ke sini nggak apa-apa, tapi teman-teman aku saranin ini. Buka yang dari PT Freeport Indonesia dulu. Buka kayak gitu. Nanti kalau teman-teman udah ngebuka yang ini, kan teman-teman akan masuk ke halamannya PT Freeport Indonesia. Ini adalah halaman resminya Freeport Indonesia. Nah, di sini ada keterangan terkait dengan smelter yang ada. Kita bisa tahu PT Smelting itu merupakan smelter pertamanya PT Freeport Indonesia, gitu. Dibangunnya itu berdasarkan konsorsium Jepang dan dioperasikan oleh Mitsubishi, kayak gitu. Letaknya ada di Gresik, Jawa Timur, gitu. Jadi ini merupakan smelter tembaga pertama yang ada di Indonesia, kayak gitu. Nah, kemudian, oh ini berarti dari Freeport gitu ya. Terus teman-teman scroll aja ke bawah sini, cari infonya gitu kan. Nah, di halaman resminya Freeport ini, teman-teman akan diarahkan ke sini, teman-teman. Ini loh, teman-teman. Berkaitan dengan Freeport itu yang resmi itu ada di sini semuanya, ya. Nah, untuk info lengkap dari PT Smelting, silahkan mengunjungi halaman ini, ptsmelting.com. Ingat ya, teman-teman ya, ptsmelting.com. Nah, www.ptsmelting.com ini sama seperti yang mana? Itu sama seperti ini ya, yang paling atas yang ada di sini ya, ini ya teman-teman ya, gitu. Jadi artinya apa? Yang berasal dari PT Freeport ini dia akan merujuk ke halaman ini, gitu. Paham ya teman-teman ya? Oh berarti ternyata kita mengarah ke halaman ini. Ya udah ini tinggal diklik aja teman-teman. Nanti teman-teman akan masuk ke halaman ini teman-teman. Ya gitu, diarahkan ke halaman ini. Nah, pada saat teman-teman diarahkan ke halaman ini, apa yang harus dilakukan? Cari bagian yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan atau informasi-informasi loker. Caranya ngelihatnya dari sebelah mana? Ini bagian paling atas ini teman-teman. Ini ada job opportunity. Itu ya. Teman-teman sebenarnya bisa buka aja job opportunity ini tinggal diklik. Nah, gitu. Artinya apa? Sekarang lagi nggak ada informasi lowongan pekerjaan kayak gitu. Nah, tapi bukan itu informasi yang kita cari. Ini loh teman-teman. Ini udah jelas nih tulis. Hati-hati terhadap gitu informasi palsu lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan PT Smelting. PT Smelting never charge for the recruitment process. Jadi tidak pernah mengenakan biaya untuk proses rekrutmen. Artinya apa? Dari sini kita udah dapat konfirmasi bahwa kalau dikenakan biaya dalam bentuk apapun itu dalam suatu proses rekrutmen, maka sudah jelas itu bukan PT Smelting Indonesia, bukan PT Smelting, tapi adalah
penipuan. Itu aja dulu. Kita pegang dulu. Dikenakan biaya berarti penipuan. Ya. Lalu kita buka file tadi. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke sini. Ya. Sekarang berarti kita tinggal mencari tanda-tanda ini penipuan atau enggak dari sisi mana dikenakannya biaya atau enggak. Jadi kita tinggal sekarang adalah identifikasi ada enggak kata-kata kunci atau informasi yang menunjukkan bahwa itu adalah pengenaan biaya. Nah, di sini aku punya contoh undangannya. Teman-teman bisa ngelihat video ini. Undangan yang aku peroleh ini tanggal 25 Oktober 2024. Video ini aku bikin nih teman-teman, tanggal 26 Oktober 2024. Jadi usianya tuh baru 24 jam. Ini buat kapan teman-teman? Nih, undangan tesnya itu buat tanggal nih, ya, tanggal 27 Oktober kayak gitu. Ini masih besok. Jadi aku bikin video ini tuh ibaratnya undangan ini tuh masih berlaku gitu, teman-teman. Gitu. Ini aku peroleh undangan ini dari temanku ya gitu. Yang tanya, jadi aku langsung pengen bahas aja udah gitu karena jelas palsu. Nah, yuk teman-teman dari 7 halaman PDF ini aku pengen ngajak teman-teman bagi yang belum tahu juga identifikasi ini jangan sampai teman-teman atau orang-orang di sekitar itu tertipu ya. Aku harap dengan bikin video ini belum ada yang tertipu lah gitu. Yuk kita coba cek. Sekarang aku pengen ngajak teman-teman nyari penipuan atau kerugian dalam bentuk finansial tadi yang mungkin bisa kita lihat tanda-tandanya dari file ini. Dari halaman pertama, teman-teman, ada nggak kemungkinan kerugian finansial yang ada? Kita coba baca ya. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Di halaman pertama masih belum kelihatan kalau ada beban finansial atau kerugian finansial. Kita masuk ke halaman 2. Wah, itu ada nama-nama nih. Mungkin ini nama-namanya ini adalah nama-nama asli ya teman-teman ya. Halaman kedua yang di bagian paling bawah, hati-hati itu mungkin yang di atas ada nama asli. Ada nggak kemungkinan kerugian finansial yang bisa kita lihat tandanya di sini? Ada teman-teman. Nih di sini teman-teman. Ya, peserta wajib melakukan reservasi pemesanan tiket melalui bagian tiketin tim. Ini bullshit, ini bohong. Kalau ada pemesanan tiket berarti nanti apa? Ada biaya kan untuk ke situ, gitu. Mungkin nanti dia akan ngaku-ngaku ada biaya untuk nih mobilisasi penjemputan lah, penginapan lah, gitu. Terus konfirmasi keberangkatan etiket ke bagian etiket. Nah, ini teman-teman, ini adalah kontak penipunya itu pasti, gitu. Jadi teman-teman yang nonton video ini hati-hati ini nomor WA-WA-nya penipu. Mungkin ini masih aktif ya karena filenya ini masih berlaku sampai sekarang. Ini penipu nih teman-teman kontaknya penipu. Terus di sini lucu nih, ada batas reservasi tiket Jumat jam tanggal 25 Oktober malam. Tahu nggak ini gunanya buat apa teman-teman? Teman-teman yang dapat undangan smelting yang belum tahu ini asli atau palsu, pasti kan akan buru-buru seneng. Wah, PT Smelting nih besar nih, nama besar nih gitu kan. Nah, batas reservasi ini adalah digunakan untuk menyerang kondisi psikologis teman-teman yang terlalu senang. Yang harusnya kalau dapat undangan kayak gini tuh teman-teman ngecek ini asli apa enggak. Tapi teman-teman malah apa? Diburu-buru. Diburu-burunya kayak, oh ini smelting, ayo buru-buru keburu apa? Keburu nanti aku nggak lolos nih gitu. Dikasih logo lagi di sini. Ini nyerang nyerang finansial, nyerang psikologisnya teman-teman banget ini buat ngeburu-buru apa? Buru-buruin lah ngubungin penipunya gitu. Jadi dari halaman keduanya PDF ini sebenarnya udah teridentifikasi nih ada kerugian finansial yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Kita coba masuk ke halaman 3. Wah, ini udah jelas. Halaman ketiga ini adalah halaman favorit. Kalau teman-teman udah sering ya nonton videoku, jadi teman-teman nanti buka aja teman-teman channel YouTubeku ini. Terus teman-teman buka playlist yang ini nih. Nah, kumpulan undangan kerja palsu ini teman-teman. Ini teman-teman nanti coba buka. Isinya ini adalah kumpulan-kumpulan undangan kerja palsu yang mengatasnamakan berbagai perusahaan. Tapi uniknya nih, di sini aku udah puluhan nih teman-teman aku video aku upload ke sini. Mengatasnamakan perusahaan beda-beda, tapi tahu nggak kemiripannya teman-teman? Bentuk filenya tuh ya kayak begini. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton video ini aku jelasin. Di halaman ketiga ini adalah halaman cara mereka penipu-penipu itu berusaha untuk menghipnotis teman-teman dari jarak jauh. Ya, berusaha untuk menyerang kondisi psikologisnya teman-teman biar impulsif buru-buru udah transfer aja kayak gitu. Di sini ada banyak sekali kata kunci yang merupakan kerugian finansial. Aku pengen ajak teman-teman diskusi ya dan coba dirasakan. Nih, reservasi tiket transportasi. Ini aku ini ya.
Reservasi tiket transportasi. Nih, menjemput, mengantar. Menyiapkan tempat inap. Mengantar peserta. Akomodasi. Biaya akomodasi. Antar jemput, konsumsi, tiket. Terus apa nih? Penggantian atau refund. Beban biaya nih. Beban biaya. Se- Sementara biaya transportasi. Biaya akomodasi. Bukti pembayaran. Coba kita baca-baca lagi. Nah, itu. Yang aku garis-garisin itu, ya. Itu kenapa itu, teman-teman? Ya itu tadi. Kata-katanya kan seolah-olah diulang-ulang kan. Ini adalah sugesti yang pertama nih. Ada kata-kata yang diulang-ulang soal beban finansial tadi. Akomodasi, transportasi, finansial gitu-gitu. Diulang-ulang. Nah, kata-kata itu dikombinasikan dengan ini, teman-teman. PT Smelting di bold-bold ini bukan nggak ada maksud, teman-teman. Ya, ini bukan mereka typo ini. Gitu. Jadi gini. Teman-teman yang bakal ditipu, ini ada smelting lagi di sini. Teman-teman yang bakal ditipu mustahil hafal setiap kata yang ada di undangan palsu ini. Si penipu ini dia nggak niatnya tuh nggak bermaksud untuk biar kalian itu hafal tiap kata. Tapi kata-kata kunci sugestif itu bisa masuk ke kepala. Sesuatu dibikin bold, teknik highlight begini, itu buat apa? Biar nyantol di sini, kita keinget, ya kan? Wah, smelting nih, smelting nih, smelting nih, kayak gitu. Terus di sini ada kata-kata yang diulang tuh, reservasi tiket, menjemput, mengantar, menyiapkan, biar akomodasi, transportasi, penggantian atau reimbursement, tiket gini, gini, gini. Harapannya apa? Untuk teman-teman yang kurang teliti, buru-buru senang, dipanggil sama smelting dan nggak detail, akhirnya di otaknya itu tersugestinya apa? Ini PT Smelting loh. Ini nanti ngeluarin biaya toh juga nanti di refund loh, di reimburse loh. Kan itu untuk banyak kebutuhan. Akomodasi, hotel, antar jemput, konsumsi nanti juga di reimburse. Ini PT Smelting loh. Diharapkan itu tuh yang berputar-putar di otak-otak kalian itu yang mau ditipu kayak gitu. Akhirnya apa? Ya akhirnya tertipu gitu. Jadi ini adalah halaman ketiga, ini halaman yang jelas-jelas ya penipunya itu mau sugesti teman-teman kayak gitu. Kita masuk ke halaman nomor 4. Halaman nomor 4 ini ada nggak? Ada gitu. Mana itu? Nih, konfirmasi kehadiran dan reservasi tiket. Nah, ini kan teman-teman diharap menghubungi si penipu kan kayak gitu. Ya, ini kan jelas ya. Terus pengembalian dana akomodasi ini mustahil teman-teman nggak bakal dibalikin gitu. Jadi di halaman keempat pun juga ada. Memang lucu ya kalau teman-teman belum pernah tahu. Jadi kata-kata sugestif itu akan disisipkan di antara semua informasi. Ini kan sebenarnya cuma informasi yang metode pengembangan, kualifikasi. Ini tuh biar teman-teman itu blur aja fokusnya. Seolah-olah ini rapi, asli, official, bentuknya PDF rapi gitu. Padahal di dalamnya nih isinya kata-kata sugesti semua teman-teman. Gitu. Buat apa? Ya buat transfer. Padahal udah jelas-jelas tak di halamannya smelting resmi aja nih. Ini yang info yang benar. Smelter nggak pernah mengenakan biaya untuk proses rekrutmen buat apapun itu alasannya. Itu udah fix nggak bisa diganggu gugat teman-teman. Ya. Jadi di halaman keempat pun ini udah jelas ada penipuannya lagi. Dan di sini balik lagi. Ini masih di bold ya. Smeltingnya masih di bold gitu. Terus pelaksanaannya di Jakarta di bold. Ini buat apa? Biar kita itu tadi diredam. Kayak oh wajar ada biaya. Oh ya jauh wajar lah wajar gitu. Membuat kewajaran dalam informasi sugestif gitu ya. Nah, ini dah halaman keempat udah ada. Ini halaman kelima. Oh ini halaman kelima nih kayak seolah-olah resmi gitu. Tapi di sini tuh sebenarnya cuma buat sugesti biasa. Ini berharap Kak, teman-teman tuh apa? Berfokus sama info di sini. Ini buat pengalih fokus teman-teman. Jadi biar teman-teman berfokus dengan informasi yang ada di sini, biar informasi-informasi tadi yang kelihatan palsu tuh teman-teman nggak cepat sadar gitu. Ya, nah, ini udah nih teman-teman di sini nih bisa dilihat nih ya kata smelting nih ya. PT Smelting ini di sini ada nih PT Smelting, PT Smelting, PT Smelting, PT Smelting, PT Smelting. Di bold buat apa tadi? Biar terngiang aja. Ini sugesti teman-teman ke otaknya teman-teman semua. Ah ini smelting loh kayak gitu. Hati-hati. Terus di sini ada menetapkan gaji ini di bold kayak gini gimana? Ya tadi niatnya di bold itu adalah ini salah satunya untuk mensugesti teman-teman. Oh ini smelting, aku ngeluarin duit segini paling nggak kenapa nggak seberapa. Ini paling minta duit sekitar 4 jutaan ini.
gitu. Aku yakin ini karena ada case-case beberapa di teman-teman komunitas lowongan kerja aku tuh yang kayak gitu ceritanya 4 jutaan ini pasti keluarnya kayak gitu. Ah ya walaupun sebenarnya ada yang beragam sih ada yang 2 juta, 3 juta gitu. Tapi ini sama aja, ini buat sugesti gitu. Jadi seolah-olah kalau sugesti udah masuk, teman-teman tadi buru-buru transfer, buru-buru seneng gini gitu, sugestinya kecampur tuh, susunan kalimat di otak jadi salah. Oh ini PT Smelting gajinya segede ini, aku ngeluarin biaya dulu nggak apa-apa, toh juga buat proses rekrutmen nanti juga di reimburse. Ah, itu adalah harapannya si penipu teman-teman. Teman-teman mikir kayak gitu otaknya ya, kayak gitu. Jadi jelas ini ya, ini di sini adalah halaman palsunya gitu. Walaupun di sini hati-hati juga teman-teman, jangan baca terlalu detail karena di halaman ini ada namanya pengerusak logikanya di halaman 5 gitu. Di sini tuh ada tulisannya ini teman-teman, seleksi masuk tidak dipungut biaya gitu. Nah, ini gunanya buat apa? Buat teman-teman yang harusnya fokus malah jadi nggak fokus tuh yang rusaknya juga di sini. Seolah-olah loh ini tidak dipungut biaya. Oh, berarti biaya-biaya ini tuh tidak bukan yang dimaksud sebagai proses rekrutmen ya gitu. Itu harapannya si penipu lagi gitu. Hati-hati teman-teman. Gitu. Jelas gitu. Jadi teman-teman di sini lagi diarahkan untuk apa salah mengambil kesimpulan. Ini jangankan anak lulusan SMA, anak kuliahan bisa kena ini teman-teman. Apalagi yang belum pernah masuk ke dunia kerja ya gitu. Nih, tanya jawab smelting di bold terus aja gitu smeltingnya itu. Buat sugesti otak ya teman-teman. Itu smelting smelting gitu. Ini bodoh amat nih teman-teman. Ini halaman 6 ini cuma buat ngalihin perhatiannya doang. Etiket ini buat ngeblurin teman-teman. Apa sih itu etiket gini 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 gini. Ini format-format lama ya itu, tapi ini terupdate terbaru gitu. Udah jelas teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen tahu soal smelting bukan ini ya, ini contoh undangan kerja palsu. Aku harap nama-nama orang yang ada di list ini belum ada yang tertipu ya kayak gitu. Ini udah hati-hati banget karena lokernya masih aktif. Ingat smelting kalau teman-teman mau nanya-nanya soal smelting, telepon aja nih ke perusahaannya. Ini ada official link-in-nya nih teman-teman. Kalau mau buka official link-in-nya, cari HRD yang ada di smelting juga boleh ya, connect ke mereka gitu dan jangan buru-buru gitu. Ini di sini ada websitenya smelting tapi linknya aku coba juga belum. Oh sorry udah nggak aktif ya. Kayaknya smeltingnya tuh memang websitenya berubah gitu ke arah sini. Jadi udah jelas gitu. Jadi teman-teman di sini tuh udah tegas. Kalau teman-teman pengen tahu soal keasliannya smelting ini mungkin teman-teman bisa telepon nih kantor-kantor resminya nih ya yang di main office dan plannya gitu atau Jakarta office-nya gitu atau teman bisa ngubungin ke PT Freeport-nya langsung untuk minta konfirmasi ini asli atau enggak nih ya kan udah jelas nih bagian dari Freeport jadi teman-teman bisa ngubungin ke arah sini aja gitu jadi hati-hati sekali ya gitu untuk PT Smelting ini gitu jangan sampai nanti tertipu gitu ini di sini udah ada official sosmednya Freeport jadi teman-teman tinggal akses masuk ke sini aja. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Aku ulangi sekali lagi ya. Kalau teman-teman dapat undangan ini, berarti ini palsu. Jangan berhenti teman-teman udah tahu ini palsu terus nggak belajar. Jadi aku harap teman-teman tonton videoku sampai paham. Kalau perlu nanti dilengkapi sambil nonton video-videoku lain yang ada di sini. Buka channel YouTubeku, cari playlist judulnya Kumpulan Undangan Kerja Palsu. Nah, ini isinya adalah kumpulan undangan kerja yang mengatasnamakan banyak perusahaan bagus. Nanti teman-teman nonton beberapa video, nanti teman-teman akan ngerasa, oh ternyata simpel ya identifikasinya. Oh ternyata modusnya gitu-gitu aja ya, kayak gitu. Nah, aku harap video ini bisa tersebar jauh, khususnya ke teman-teman lulusan baru yang belum pernah dapetin ini. Jangan sampai ada yang tertipu, kayak gitu ya teman-teman ya. Paling sementara dari aku itu dulu, semoga bermanfaat. Hati-hati, teman-teman di sini jangan hanya cuma belajar gimana caranya dapetin info loker. Tapi di sini teman-teman harus belajar cara bedain loker asli dan palsu. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali penipu yang tiap hari belajar gimana caranya nipu kalian. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.